وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi ila sahibu syarah Qiyas Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal masih menyambung hikmah yang kemarin, yaitu apa? Tidak bermanfaat, artinya tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang murid. Ini perkara yang akan membawa banyak manfaat bagi seorang murid adalah uzlah. Uzlah itu menyendiri atau mempunyai waktu untuk menjauh dari manusia. Menjauh dari manusia itu ya semua manusia, ya anak, ya istri, ya siapa saja sudah menjauh. Artinya tidak berkumpul dengan manusia. Artinya di antara semua pekerjaan bagi seorang murid, nah ini misalnya kan seorang murid, apa seorang murid? Seorang yang sedang mengadakan perjalanan menuju kepada pembersihan hati, menuju kepada mendapatkan limpahan rahmat Allah, menuju kepada mendapatkan karunia Allah. Ini namanya seorang murid, orang yang sudah mulai mengadakan perjalanan pembenahan hatinya, maka namanya seorang murid. Bagi seorang murid, hal yang paling bermanfaat adalah uzlah. Kalau bicara wirid, ibadah, itu bagi orang yang sudah
wusul, nanti udah sampai. Nah, ini ada orang yang lagi jalan, ada orang yang sudah sampai. Dan bagi orang yang baru jalan kayak kita ini, yang paling bagus apa pekerjaannya? Uzlah, nyepi dari manusia. Tapi jangan diartikan nyepi itu harus ke gunung, nggak ketemu orang bertahun-tahun. Nah, itu mah apa namanya, yang begitu namanya mau menghindar dari tanggung jawab. Kalau begitu nggak mau pusing maksudnya. Udahlah, punya bini pusing, punya anak pusing, tak minggir aja lah, saya cari yang nggak pusing. Itu namanya orang-orang yang apatis itu mah, bukan orang yang punya usaha yang begitu. Uzlah itu nggak menjauh, itu bukan mau lepas dari tanggung jawab, bukan. Jadi jangan diartikan uzlah itu mau nyepi terus mau menghindar dari segala keruwetan, segala macam yang menyibukkan pikiran mau kita lepas, enggak. Itu bukan maksudnya itu. Maksudnya punya waktu untuk sendiri itu ya bukan harus bertahun-tahun, berbulan-bulan, walaupun hanya dalam hitungan jam atau menit gitu loh. Hitungannya cuman jam atau menit, punya waktu untuk sendiri. Kalau kita kan nggak asal sendiri pegang HP, bukan sendiri, namanya rombongan itu. Saya mah sendiri, Beb, sukanya Beb HP. Grupnya 7, grupnya 7, itu ngobrol sama orang sedunia namanya. Bukan sendiri yang begitu. Banyak ya grupnya 7, yang diajak ngobrol berapa orang berarti? Yes, banyak banget. Itu bukan nyepi yang begitu. Nyepi itu lepas semuanya. Nah kita itu yang betul-betul nyepi, itu kadang waktu berak doang. Ada temennya pegang HP. Kalau berak itu baru uzlah, baru kholwatnya waktu berak doang. Jadi kata Imam Ahmad bin Athaillah, pekerjaan yang paling bagus itu adalah uzlah. Waktunya kapan? Ya kamu atur sendiri waktunya. Entah habis maghrib, pokoknya habis maghrib pesan sama istri, saya nggak mau diganggu, tamu siapa aja suruh tunggu, nanti habis isya saya baru keluar. Nah, namanya kamu punya waktu untuk sendiri, udah nggak diganggu orang. HP lepas, bini nggak udah fokus duduk tafakur. Artinya banyak mengingat tentang sesuatu yang membawa dampak baik untuk dirinya. Itu namanya uzlah. Apa yang harus diingat di dalam kita uzlah? Ada tugas pokok hati yang harus dimiliki oleh tiap manusia. Tugas pokok hati. Kalau hati ini memiliki pokok perkara-perkara ini, maka menjadilah dia hati yang sehat, hati yang baik. Kalau hati itu enggak punya ini, itu bukan hati yang sehat, bukan hati yang baik. Yang pertama, hati yang bisa menyaksikan Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Itu hati yang sehat namanya. Kalau ada hati kok nggak bisa menyaksikan ini, maka zahirnya sebaik apapun rusak hatinya. Badan ini kan bungkusnya hati. Kamu kalau ngelihat sesuatu jangan diukur dari luarnya. Kamu ngelihat duren kadang takut, duren serem amat, duri semua. Begitu dibuka, mantap. Ya, mantap. Tapi kalau kamu lihatnya cuman luarnya, ya nanti ketipu. Ada orang yang dilihat tampilannya atau bungkusnya saja, maka ya nanti akan menganggap bahwa kalau luarnya bagus, dalamnya pasti bagus, nggak pasti. Jadi yang diukur itu adalah dalamnya. Dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila
qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak melihat kepada fisik kita, enggak melihat kepada jasad kita. Tapi yang dilihat adalah bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat pertama, hati yang bisa menyaksikan Allah. Hati yang bisa menemukan Allah itu esa, Allah itu wajib bersifatan ketuhanan, mengenal sifat-sifat Allah, menyaksikan yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, itu hatinya sehat. Jadi kalau kamu mau ngetes penyakit corona sekarang, ini kan penyakit nggak kelihatan. Ini lebih nggak kelihatan lagi. Mau ngetesnya bagaimana? Mukmin apa kafir? Ini ngetesnya bagaimana coba? Lah iya harus ditanya bagaimana. Kalau hatinya kok punya kesaksian ini, maka dia jadi seorang mukmin, sehat. Iblis menyaksikan Allah sebagai Tuhan nggak? Ma'rifat nggak iblis? Ngaji di mana iblis? Iblis kumpul di langit sama malaikat, bagaimana enggak ma'rifat? Artinya betul-betul tahu kalau Tuhan itu ada. Dia tinggal di kerajaannya, menyaksikan keagungan-keagungan Allah, menyaksikan arsy, menyaksikan surga, neraka, menyaksikan para malaikat. Bagaimana enggak yakin kalau Tuhan itu ada? Wong segala kerajaannya dilihat. Nah, kalau kamu kan melihatnya ibarat kita ini burung di dalam sangkar. Yang kamu lihat sangkar. Nah, kalau iblis di luar sangkar, keliling tahu kemana-mana. Nah, kamu jangan pikirannya cupet, yang dilihat sangkarnya jangan di itu. Kamu lihatnya, ini sangkar ini nyantelnya di mana? Itu begitu ngelihatnya. Yang dilihat kok sangkar aja, kamu pusing. Ini yang ngasih makan siapa? Yang ngasih rezeki. Mau ngelihatnya cuma seputar sangkar, ya. Tapi kalau kamu lihat sangkarnya nyantel di rumahnya Pak Harto, namanya, ya royet kamu biar sangkar juga tiring-tiring, ya. Ya kamu lihatnya itu. Kalau kamu itu di dalam sangkar sekarang ini, lihat ini sangkar ini nyantel di mana? Saya nanya, bumi itu nyantelnya di mana? Bumi ini sangkar bukan? Kamu bisa nggak lepas dari bumi? Bisa. Ini bumi ini apa? Nah, ini nyantelnya di mana? Di kerajaannya Allah. Lah kamu kok keder, wong nyantelnya di situ kok bingung. Kalau nyantelnya di rumahnya Gopur apa di rumah sana bingung, paling dicekakin doang, ceklek gitu kan. Asal udah ruwet lepas, udah cari sendirilah kamu lah kemana lah gitu. Ini kamu nyantelnya di kerajaannya Allah. Lah iblis di luar, lihat macam iman enggak? Nah, bagaimana enggak makrifat? Lah terus masalahnya Pak iblis kok kafir? Enggak ngaku Nabi Adam utusan Allah. Enggak menyaksikan yang sebelah. Enggak menyaksikan Muhammad Rasulullah, enggak menyaksikan Adam Rasul. Ini kekafirannya iblis. Nggak mau ngakui kerasulan Nabi Adam, ya rusak dong. Mau makrifat kayak apa? Kayak orang Yahudi sama Nasrani. Makrifat nggak? Bukan makrifat lagi. Kitab-kitab sebelumnya dikuasai. Bicara Allah mereka makrifat. Bicara kenabian mereka rusak. Yahudi nggak nerima Nabi Isa. Orang Yahudi nggak terima. Ini sudah rusak. Orang Nasrani nggak terima Nabi Muhammad, rusak juga. Jadi Yahudi Nasrani dua-duanya rusak sama dengan iblis. Rusaknya sama dengan iblis. Apa rusaknya? Nggak mengakui
kerasulan para nabi. Rusak. Ma'rifatnya, jangan ditanya. Jadi kalau bicara ma'rifat mesti selamat, ya kalau sebelahnya juga diraih ya akan selamat. Jadi kenal Allah membawa selamat kalau kenal Nabi. Kalau ngakuin Nabi. Kalau enggak, ya enggak selamat. Jadi enggak sehat, hatinya enggak sehat. Gitu. Iblis itu hatinya sakit. Kenapa kok sakit? Kon ma'rifat, iya, tapi enggak ngakui kenabian Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita ini biar hatinya sehat, setiap sholat disuruh apa? Mengikrarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu suruh ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Terus ikrar lagi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan saya mengakui, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Enggak sampai di situ. Selesai baca itu, ini suruh mendoakan Nabi Muhammadnya dan keluarganya sekalian. Menunjukkan apa? Kamu ridho kepada utusan Allah. Gitu loh. Nah, iblis sama sekali. Boro-boro tunduk sama nabinya. Boro-boro kok tunduk sama keluarganya Nabi. Sama nabinya aja nggak mau tunduk. Gitu loh. Nggak mau memuliakan apalagi anak keturunan Nabi Adam. Sama Nabi Adamnya aja dia nggak mau muliain. Itu iblis loh. Nah, kalau malaikat semuanya, saat Nabi Adam, saat anak turunnya dimuliakan semua sama malaikat. Kenapa? Allah perintah memuliakan manusia. Nah, iblis boro-boro manusia. Wong biangnya manusia, moyangnya Nabi Adam nggak mau dimul. Nah, kita nggak disuruh ridho, nggak cuma sama Nabi, sampai sama keluarganya. Ya Allah, muliakan Nabi Muhammad. Seperti engkau memuliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Doanya begitu. Jadi ini menunjukkan hati kamu suruh sehat, betul-betul sehat. Harus menerima apa yang jadi keputusan Allah. Allah berkenan memuliakan Nabi Adam. Ya, yang lain harus terima, nggak boleh nggak terima. Nah, iblis nggak terimanya kenapa? Iblis nggak terima kenapa? Kelamaan jadi khotib. Begitu ada khotib baru, nggak seneng. Makanya jadi imam jangan lama-lama. Jadi pengurus masjid jangan lama-lama. Kenapa? Kalau ada pengurus baru suka-suka hatinya nggak terima. Makanya sekarang musim orang-orang tua di masjid jadi imam. Begitu ada anak muda dari pondok mau gantiin, sinis dia. Anak kecil mau gantiin. Iblis itu. Hatinya hati iblis. Kenapa? Dia nggak mau digantiin, menganggap saya lebih hebat, saya lebih lama di sini. Gimana sih? Makanya kita itu biasain begitu tarawih gantian. Kenapa? Biar hatinya jangan keras, jangan nganggap bahwa saya paling bagus, yang lain nggak bisa. Enggak, terus gantiin, nggak bisa terus tiap 2 rakaat ganti. Biar hatinya itu lembut gitu loh. Siapa saja bisa jadi pengganti, enggak terus harus saya. Ini hati yang sehat harus begitu. Iblis hatinya enggak sehat, sakit. Gara-gara apa? Kelamaan gitu. Jadi kamu jangan kelamaan. Nah, jadi presiden enggak boleh lama-lama begitu. Jadi presiden lama-lama juga bahaya. Nah, mau jadi RT aja nggak boleh lama-lama, apalagi coba ini jadi RT kok turun-temurun, begitu mau digantiin nggak seneng mesti. Nanti nggak ngerti saya sudah berapa lama di sini. Iblis begitu, ini kira apa sih? Ya Allah, saya udah banyak tahun dah. Ini anak baru, belum ada amal ibadahnya Bapak. Saya suruh sungkem sama dia, mana mau. Nah, itu hatinya nggak sehat. Nggak mau menerima keputusan Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah tanya sama Nabi ketika dikasih tahu Allah memuliakan Nabi
keluarganya dan anak cucunya. Sayyidina Ali nanya, kenapa harus saya ya Rasulullah dan anak-anak saya? Nabi jawabnya apa? Kamu nggak senang sama keputusan Allah? Oh ya nggak begitu. Saya cuma mau nanya kenapa yang dimuliakan saya dan anak keturunan. Ini sudah keputusan Allah. Kalaupun kok anaknya orang lain dan ya kamu juga harus terima begitu loh. Karena harus ada yang dijadikan peran ini. Masa perannya nggak ada? Nabi dan keluarganya diminta untuk ya ada barangnya dong. Lah barangnya harus ada ya. Mau nggak mau ya harus diterima. Yang jadi keluarganya Nabi ya menerima penghormatan dari yang lain. Lah yang lain mengakui kehormatan keluarga Nabi. Ini hatinya sehat. Jadi iblis itu boro-boro kok mau ngormatin manusia. Nabi Adamnya aja nggak mau dihormati. Lah kita jangankan Nabi, keluarganya saja kita hormati. Tandanya apa? Hati kita sehat. Menerima apa yang jadi keputusan Allah. Tidak menganggap saya lebih mulia dari yang lain. Saya lebih hebat dari yang lain. Ini hati yang sehat harus begitu. Jadi kita dilatih. Tiap sholat dilatih hatinya biar sehat. Kalau kamu kok nggak mau ngucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya sholat kamu nggak beres. Meninggalkan salah satu rukun-rukunnya sholat. Terus udah bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, terus bisa banyak mengingat Allah dan banyak-banyak mengingat Rasul. Jadi nggak cukup kenal, ngaji, kenal, udah selesai. Enggak. Kalau ngaji selesai kenal, kayak kamu nyupir mobil, les, belajar nyetir, selesai, ya sudah. Mau punya mobil nggak punya, yang penting saya sudah, ya nggak ada gunanya namanya. Kamu les jahit, tapi di rumah nggak punya mesin jahit, mau ngapain? Pokoknya punya ilmunya. Lah ini nggak begitu maksudnya. Kenal Allah itu nggak begitu, nggak terus saya kenal cari dalil, udah sudah selesai. Enggak. Kenal Nabi nggak begitu. Setelahnya mau diingat terus. Gitu. Kenapa kok diingat? Karena tahu nggak bisa lepasnya kebutuhannya dari keduanya ini. Kita nggak bisa lepas dari Allah. Bagaimana makhluk mau lepas dari Tuhan? Wajib iftikor. Lah, Nabi, bagaimana kita mau lepas dari penuntun? Lah, mau jalan kemana? Kamu nggak dituntun. Mau kita buta, tuli. Berita akhirat nggak ngerti, alamat akhirat nggak ngerti. Terus mau ikut siapa ini? Wangsit. Ya mau nggak mau ikut. Nah ini makanya kita butuh dua-duanya. Jadi terus bagaimana? Setelah mengenal, ia mengingat keduanya terus nggak lepas. Ada orang yang, saya mah kalau mau ingat Allah, ingat Nabi suka nggak konsen. Saya biasanya ingat Allah aja nggak ingat Nabi. Wah itu rusak. Jadi kayak nggak perlu ingat Nabi, ingatnya cukup ingat Allah, rusak. Kamu nggak bisa ingat Allah dengan melepaskan ingat kepada Nabi, rusak. Kamu tahu namanya Allah dari Nabi bagaimana? Kamu bisa ingat Allah, nama Allah, kamu ucapkan Allah, itu dari Nabi. Nggak ada Nabi, kamu nggak bisa nyebut nama Allah, walaupun kenal kepada Tuhan. Tapi untuk zikir Allah, ya ingat Nabi, bagaimana zikir Allah nggak ingat Nabi? Apalagi kok sholat. Makanya dari niatnya sholat yang kita baca kemarin, ketika lillahi ta'ala, lillahnya untuk apa maknanya? Maknanya saya sholat ini karena Allah, karena perintah Allah, karena mengikuti Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak karena mengikuti Rasulullah, nggak ketemu, artinya nggak sampai kepada mengenal semua itu. Terus hati yang sehat lagi yang kedua apa? Bisa menyaksikan perkara yang gaib. Perkara gaib apa? Perkara gaib apa?
Kiamat, kubur, ini perkara gaib. Ruh, siksa neraka, nikmat surga, ini perkara gaib ini. Kok hatinya bisa menyaksikan ini sehat? Kok ada orang hatinya nggak nyaksiin perkara gaib, nggak iman sama hari kiamat, nggak iman sama qada qadar, nggak iman sama takdir, nggak iman sama surga neraka, nggak iman sama hisab. Hatinya apa? Sakit. Hatinya rusak. Jadi alamat orang yang hatinya sehat, pertama mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Yang kedua, orang yang juga bisa mengingat perkara gaib. Jadi perkara gaib ini nggak sembarangan. Orang yang bisa melihat gaib ini yang terang hatinya. Kalau nggak terang hatinya, nggak akan iman pada perkara gaib. Banyak orang yang nggak iman hari kiamat. Nggak ada kiamat. Dunia ini akan langgeng terus. Nggak ada hisab, nggak ada. Orang kok mati, bangun lagi, terus dihisab, mana ada? Nggak ada. Ini banyak yang nggak percaya ini. Nah, kalau sampai kita kok bagian dari orang-orang yang seperti itu, ya berarti rusak hatinya. Ini hati yang sampai menjadi hati yang gelap, tidak bisa menyaksikan perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahunya berita gaib dari mana? Ya dari Rasul. Kalau nggak ada Rasul, kamu nggak tahu gaib. Mana tahu ada surga, mana tahu ada neraka, mana tahu ada hisab, malaikat, jin. Dari mana tahunya jin? Dari Rasul. Nggak ada Rasul, nggak tahu jin kita. Kamu kok nggak iman? Oh, jin itu nggak ada, ya rusak imannya. Malaikat nggak ada, ya rusak juga imannya. Jadi iman pada perkara gaib ini bagian dari orang yang hatinya sehat. Terus setelah tahu gaib, banyak mengingat perkara-perkara gaib. Mengingat akhirat, ingat mati, ingat azab kubur, ingat nikmat kubur. Itu perkara gaib yang pasti akan kita jalani, semua akan sampai ke sana. Terus yang ketiga yang menjadi tanda orang hatinya sehat, akhirat menjadi tujuan hidupnya. Bukan dunia, bukan. Orang kok tujuan hidupnya apa? Sukses di dunia, nah itu rusak hatinya. Tapi kalau sukses di dunia, sukses di akhirat, berarti akhirat menjadi tujuan puncaknya, maka hatinya masih sehat ini. Makanya dikatakan di dalam Quran, wa ila rabbikal muntaha. Dan hanya kepada Allah lah segala sesuatu itu berakhir. Artinya akhir dari segala tujuan itu harus kembali kepada Allah. Tidak boleh kita tujuannya dunia, nggak bisa. Orang yang tujuannya hanya dunia, tandanya hatinya masih rusak. Jadi hatinya perlu diservis, bawa kemari, disolder. Pakai timah apa itu? Timah wajib mustahil jaiz, nanti bisa beres itu. Jadi kalau nggak disolder, maka tujuan hatinya hanya dunia. Buktinya apa tujuan hatinya dunia? Ketika kehilangan bagian dunia, kecewanya luar biasa. Karena menganggap itu tujuannya. Orang kalau sudah mendekati hasil, tujuannya nggak tercapai, ya kecewa. Kamu nanam pohon di sawah, udah kamu siram dengan air yang bagus, kamu kasih pupuk dengan pupuk yang baik. Kamu tunggu, sudah menguning, tiba-tiba hama datang. Kecewa nggak? Bukan kecewa lagi, malah perlu bertembak-tembakin tikus sialan memang. Karena tujuannya itu, dia nggak berpikir kalau mungkin saja
beras yang mau dipanen ini kalau dimakan manusia bisa penyakit, bisa pada kena corona. Maka Allah memerintahkan tikus untuk makan. Memang tikusnya nggak sakit. Oh, tikus anti sakit. Contohnya inilah, kamu punya nasi basi. Kalau kamu makan gimana? Kalau ayamnya makan. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi Allah tahu ini berasnya. Kalau jadi beras kamu makan, bahaya. Jadi nggak sembarangan, tahu-tahu kok ini beras dihabisin makan hama. Allah perintah makan. Kenapa? Ini kalau dimakan manusia bahaya ini. Sakit perutnya, makan. Tikus mau aman-aman aja makan begitu. Lah manusia yang nggak ngerti, kecewanya luar biasa. Tujuannya gagal. Jadi kalau orang itu tujuannya masih dunia, tujuan hidupnya sukses itu harus dapat dunia, maka hatinya masih sakit, hatinya masih ada kerusakan. Jadi orang yang hatinya sehat, ya harus akhirat itu menjadi tujuannya. Kegagalan dunia ini enggak menjadi suatu kekecewaan. Justru kegagalan akhirat itu jadi kekecewaan. Dan itu kecewa yang sudah enggak bisa diulang lagi. Gagal di akhirat nanti, enggak masuk kelompoknya orang beriman, wah ini sudah gagal yang enggak bisa diulang. Kalau gagal bercinta, gagal kawin, gampang diulang. 3-4 kali masih gampang. Iya makanya. Kalau gagal akhirat ya sudah selesai. Ini puncaknya kesengsaraan yang selama-lamanya. Terus yang keempat, orang yang hatinya sehat menggantungkan segala yang terjadi dalam hidupnya hanya kepada Allah. Dan menghubungkan segala yang terjadi dalam hidupnya hanya kepada Allah. Ini sudah sehat sekali sudah ini orang. Sehat, sudah itu. Menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Dan menghubungkan segala yang terjadi dalam hidupnya hanya kepada Allah. Sudah beres. Jadi segala yang kita butuhkan sandarannya kepada Allah. Artinya ketika kita peroleh, kita akui datangnya dari Allah. Yang nganterin siapa saja. Allah bisa menjadikan yang nganterin siapa saja. Anak kecil dianterin sama orang tuanya. Bukan orang tua yang ngasih, bukan, mana ada orang tua ngasih. Orang tua yang dikasih, bagaimana orang tua mau ngasih? Nah orang tua kok ngasih anak, nganterin miliknya anak. Saya dikasih, itu dianterin milik saya. Yang nganterin siapa? Ya siapa saja boleh. Nggak harus kamu nggak harus. Allah punya cara untuk nganterin yang nggak bisa kita kira-kira. Tahu-tahu keluar. Ini mau ngomong apa? Rapat, mau ngomong apa ini? Allah punya nggak terukur cara gitu. Jadi semuanya kebutuhannya hanya digantungkan kepada Allah dan hidupnya hanya punya hubungan kepada Allah. Apa yang terjadi ada hubungannya pasti dengan Allah. Bagaimana yang bikin Allah kok nggak ada hubungan sama Allah? Bagaimana sih? Saya jalan keinjek duri, ya ada hubungannya sama Allah. Nggak keinjek sendiri enggak gitu loh. Jangan ini ada yang bikin saya ini kayaknya. Ini kiriman dari siapa nih? Kok kiriman? Ini orang sudah menghubung-hubungkan sama selain, nggak jadi. Hatinya rusak itu. Nanti hidupnya semuanya isinya fitnah, semua orang difitnah semua. Perusahaannya gagal gara-gara si anu, sakit gara-gara si anu. Gara-gara si anu. Ntar perkawinannya cerai gara-gara si anu. Terus semuanya dihubungkan kepada selain Allah. Enggak pernah menghubungkan kejadian kepada Allah, enggak pernah. Nah, padahal kalau kita menghubungkan kejadian kepada Allah, kan beres.
Hah? Kok dijadikan kena duri? Ada apa ini ya Allah? Mungkin saya diingatkan banyak dosa. Oh, ini mungkin akan mengampuni. Kalau saya sabar, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Walaupun cuman kena duri, kata Rasulullah, seseorang yang diuji oleh Allah, walaupun kena duri akan menghapus dosanya. Enggak sembarangan gitu loh. Semuanya dihubungkan sama Allah. Enggak terjadi sendiri, enggak. Dan pasti membawa nilai hikmah. Enggak mungkin satu kejadian terjadi dengan sia-sia, enggak ada. Ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan ini semua tidak ada yang sia-sia. Ketika kok kembali ke arah itu, sudah ini hatinya sehat luar biasa sudah. Yang datang diakui datangnya hanya dari Allah dan hubungannya ini semua hanya kepada Allah. Ini alamat orang punya hati sehat, apa? Hati yang menyaksikan Allah dan Rasul. Hati yang mengingat Allah dan Rasul. Hati yang menyaksikan perkara-perkara gaib. Hati yang bisa mengingat perkara-perkara gaib. Terus hati yang punya tujuan akhirat adalah tujuan hidupnya. Kesuksesan itu adalah bahagia di akhirat, itu sukses. Cita-citanya hanya ke arah itu, maka itu orang yang sehat hatinya. Terus yang keempat, menggantungkan dan menghubungkan segala yang terjadi dalam hidupnya hanya kepada Allah. Ini orang-orang yang sehat. Lah, hati yang sakit, hati yang rusak, biar sehat gimana caranya? Diobatin. Cara ngobatinya gimana? Cara memperbaiki hati yang rusak adalah dengan uzlah. Hatinya penuh gambar dunia. Kumpul adat ini, terikat dunia. Hingga yang tampil di hatinya itu enggak ada Allah. Yang tampil isinya TV, motor, harem, kerjaan, rumah, Pak Harto, Pak Karno, Pak Harto, Pak Karno, ini tampil semua ini. Hijau merah. Jadi hatinya itu enggak punya pandangan lain. Ini hati yang rusak ini. Cara memperbaikinya adalah dengan uzlah. Atau sering menjauh dari keramaian manusia agar punya banyak waktu untuk tafakkur. Lah uzlah enggak tafakur, ya enggak ada gunanya juga. Kamu uzlah nyepi kok wiritan, enggak ada gunanya. Wirid kan bagus, Bib, masa enggak boleh wirid? Bukan nggak boleh wirid, kamu jangan dipotong-potong. Oh, Habib ngomong nggak boleh wirid. Enggak, bukan nggak boleh wirid. Maksudnya bagi kita yang baru melangkah ini, yang lebih baik banyak tafakur, gitu loh. Ngapain tafakur? Membersihkan tadi gambar-gambar dunia dibersihkan, biar bening, biar muncul apa? Pandangannya melihat kepada akhirat. Melihat pada sifat-sifat Allah, melihat pada Rasulullah. Ini pandangan hatinya mau dibersihin dari yang biasanya mandang urusan dunia. Gitu loh. Jadi uzlah itu tujuannya itu. Kalau uzlah kok wiritan, lah kapan bersihinnya? Gimana bersihinnya? Oh, butuhnya uzlah itu tafakur. Jadi apabila seorang murid kok banyak menyendiri, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Pertama, keuntungan uzlah ini. Keuntungan punya waktu menyendiri walaupun 10 menit. Walaupun sebentar, kata Nabi, tafakkaru sa'atan, berpikir
Sesaat itu berapa? Ya, entah semenit, 2 menit, 5 menit. Yang tafakurnya itu membawa nambahnya iman, maka khairun min ibadatin sab'ina sana. Lebih baik dari ibadah 70 tahun tanpa tafakur gitu loh. Jadi ibadah tekun gak pakai tafakur 70 tahun, dengan kamu sedikit tafakur yang iman kamu terus nambah. Artinya yang tadinya nggak nemu dalil wahdaniyah, mikir Allah Esa, telur itu nggak mungkin muncul dari 2 ayam, pasti telur itu muncul dari 1 ayam, segalanya muncul. Sedikit sampai yakin bahwa amal saya diciptakan Allah, bahwa ini lebih baik dari ibadah 70 tahun. Jadi tafakur yang sesaat menghasilkan tambahnya iman. Tafakur tapi hasilnya nggak nambah iman, hasilnya apa kira-kira? Kalau tafakur nggak nambah iman, hasilnya ngiler. Dan bayangin sih, ini kalau ke puncak makan sate kayaknya enak. Itu tafakur yang nggak nambah iman begitu. Nah, ini kalau ada gulai sama sate, Masya Allah. Itu tafakur apa? Itu bukan tafakur yang begitu. Hah? Tafakur itu yang nambah iman gitu loh. Lah apa yang dipikirin? Ya dalil, mikir tentang kejadian-kejadian yang Allah ciptakan. Bukan yang khawarik-khawarik, bukan bayangin yang khawarik, bukan bayangin yang luar biasa, bukan. Bayangin yang terjadi yang biasa Allah ciptakan ini ditafakuri. Ternyata setelah saya tafakur semuanya ini luar, nggak ada satupun yang diciptakan Allah kecuali mengagumkan. Apapun yang diciptakan Allah mengagumkan. Kenapa? Nggak ada yang lain bisa bikin maksudnya. Gimana nggak ngagumin kalau yang lain bisa bikinnya nggak biasa. Kagum itu gara-gara nggak akan ada yang lain yang bisa. Lihat nyamuk, kagum. Kenapa? Yang bisa bikin nyamuk ini siapa? Ini ngomong ada orang Jepang bisa bikin motor, bisa bikin. Ente nggak kagum. Artinya ente menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Ada orang naik kuda, ente naik motor, bangga motor itu. Kuda apaan? Ente kagum buatan orang Jepang gitu loh. Lihat kuda buatan Allah, ente nggak kagum. Lihat motor buatan Jepang, kagum. Cepot, bisa ngepot, bisa jumping, bisa. Nah, lihat nyamuk, kamu kok nggak kagum? Ini ya otak kamu nggak benar berarti. Hati kamu nggak sehat. Kenapa? Jepang mana yang bisa bikin? Coba ente suruh, tolong orang Jepang, tolong bikinin. Yang pakai robot kayak pakai apalah, pakai nggak usah nyamuk lah, patungnya aja lah ente tolong bikinin patungnya. Tapi lengkap, plus alat vitalnya, plus lubang-lubangnya, plus bisa kira-kira? Ini mengagumkan. Jadi kalau kamu kok mau tafakur yang demikian, maka akan melihat sesuatu yang mengagumkan. Itu namanya tafakur. Apa keuntungan tafakur yang pertama? Uzlah itu akan sempit pandangan matanya dan akan luas pandangan hatinya. Kalau kamu main keluar, yang luas mata kamu lihat macam-macam. Kalau mojok, matanya lihatnya situ doang. Hatinya yang luas kemana-mana. Ini bedanya itu. Jadi punya kesempatan meluaskan pandangan hati daripada meluaskan pandangan mata. Tapi kalau kamu kok nggak punya waktu untuk itu, ya yang kamu lihat ya mesti ini terus. Si anu indah, si anu berhasil, si anu gagal, si anu terus yang dilihat mata terus. Karena kamu ketemu sama orang terus, makanya yang dilihat manusia terus. Tapi kalau masuk kamar mandi sendiri, yang dilihat apa? Begitu gayung. Mau mikir apa ini? Itu sempit, pandangan sempit. Makanya kadang seringkali orang di kamar mandi itu masuk pikiran bagus. Kenapa? Tafakur sebabnya. Gitu loh. Kamar
kamar mandi terus saja itu yang lama begitu loh. Itu nemunya di kamar mandi, kan ajib ya. Begitu ngaji 1 jam di sini nggak nemu apa-apa nih, apa maksudnya bawa ini nggak paham. Begitu ngeden, oh maksudnya ini lah, nemu, oh paham saya. Kenapa? Tafakur sendiri gitu loh. Punya waktu nyepi maksudnya, untuk nggak ketemu orang. Nah kalau kamu kok bisa menyediakan waktu itu di rumah kamu, nah ini kamu akan punya kesempatan banyak meluaskan pandangan hati. Ini faedah yang pertama, pandangan mata jadi sempit, pandangan hati jadi luas. Lah pandangan mata sempitnya bagaimana? Oh ya macam-macam, nggak lihat maksiat, nggak lihat paha-paha yang bening-bening, yang montok-montok nggak kelihatan, yang menggiurkan nggak kelihatan, yang tutup semua, dan ini namanya terhalang. Untung. Jadi semakin banyak kok orang itu semakin uzlah, semakin banyak ya semakin bagus. Kenapa? Menghalangi dia untuk maksiat. Wong tidur itu tujuannya apa? Berhenti maksiat. Ya Allah, mau jadikan saya tidur ya Allah. Kenapa? Kalau melek maksiat mulu ya Allah, saya Allah. Tidur aja lah, tidur. Bagus tidur timbang melek gitu. Kenapa kalau melek? Kenapa? Oh, pegang HP, lihat WA, lihat gambar ini, gambar itu. Setelah tidur sama sudah. Tidur itu lebih baik kadang itu. Nanti ibadahnya orang akhir zaman itu yang paling bagus tidur. Itu nanti ada nanti. Akan ada waktu nanti di mana ibadahnya orang akhir zaman paling bagus tidur. Kenapa kalau nggak tidur? Maksiat. Enggak serem itu. Jadi uzlah itu menyempitkan pandangan mata, meluaskan pandangan hati yang pertama. Terus yang kedua, dia bisa menyaksikan Allah dan mengagungkan Allah. Nah, yang faedah yang kedua ini. Jadi kalau mau mengagungkan Allah, saya mau mengagungkan Allah, mau naik gunung, melihat kebesaran. Emang lihat apa di gunung, lihat? Mau naik ke puncak gunung, mau melihat. Kamu lihat nyamuk, itu lihat kebesaran Allah yang luar biasa. Kok ke atas gunung pakai modal banyak ke sono, kalau selamat, kalau jatuh, kalau besar bener-bener ketemu ente langsung gitu. Lah ya nggak balik lagi, langsung ketemu. Itu di atas gantung nyasang, jatuh mati, ketemu Allah, udah selesai namanya. Betul-betul melihat kebesaran Allah itu begitu. Mut, lah iya sih. Jadi melihat keagungan Allah nggak usah dari sono. Tafakur di rumah itu bisa memikirkan keagungan. Apa yang dilihat? Ya segala ciptaan Allah semua mengagumkan. Hingga kita bisa mengagumi Allah dengan segala. Nggak harus lihat apa? Nggak harus lihat seperti pendapatnya orang-orang dulu. Orang dulu itu kalau diajak iman sama Nabi, kata mereka apa? Saya pikir kamu itu orang biasa. Coba datangkan yang aneh-aneh gitu loh. Langit bergulung-gulung atau minta yang aneh-aneh. Langit bolong terbuka, saya bisa naik ke atas. Apa? Itu orang dulu begitu. Akan iman sama Nabi kalau melihat yang aneh. Kalau nggak begitu, kamu biasa. Banyak tukang sihir begitu, banyak. Ini bahaya ini. Maka pikiran kamu jangan dilatih, jangan diarahkan bahwa melihat keagungan Allah harus melihat yang aneh. Enggak. Justru di Quran itu menceritakan sunnatillah. Semua sunnatillah diceritakan dalam, artinya apa? Kebiasaan Allah. Bikin matahari jalan, bikin bulan kalau malam, bikin gerhana. Ini kebiasaan ini. Ikan-ikan di laut, air laut sama air tawar nggak bisa nyatu. Ini sebuah kebiasaan yang kalau kamu pikir akan mendatangkan, mengagungkan Allah. Mengakui Allah Maha Kuasa, Allah Maha luar biasa. Hanya memikirkan itu. Nah kalau kamu sudah bisa mikir bagaimana hebatnya Allah, agungnya Allah, maka nanti hatinya nggak lagi bingung urusan dunia.
bisa nemu kalau kita ini di kurungan, kurungannya dicantelin di istana. Lah kan beres. Udah kurungan, kurungan sebelah WC lagi. Burungnya nggak bisa pekur itu. Dengernya. Lah kamu harus mikir kita ini dalam kurungan, kurungannya dicantelin di istana. Begitu loh. Lah yang ngempanin siapa? Yang ngempanin siapa? Ya orang istana lah. Masa siapa sih mau nyantelnya di... Masa orang luar mau ngempanin gimana ente? Begitu. Jadi mikirnya harus ke arah itu. Jangan dipikir yang sebaliknya. Jadi memikirkan tentang yang biasa-biasa ini bisa mendatangkan kita tambah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat ikan kerjanya kok keluyur ini ngapain sih? Makan, berak, keluyur. Pokoknya ngapain sih ini? Kok nggak enak bener hidupnya ikan ini? Bukan enak, itu nggak ada kerjanya ngapa-ngapain sih? Nonton TV enggak, radio enggak, main WA enggak, ngobrol enggak, nalor enggak, apa enggak. Lah begitu tafakur ayat lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai aku turunkan Quran perintah ini kepada gunung, kepada langit, kepada hewan, niscaya mereka tunduk sujud enggak bergerak kepadaku. Nah, coba. Manusia tingkahnya. Jadi ikan keluyur-keluyur ini bukan maunya dia terus bebas, bukan. Memang Allah nggak kasih dia. Anda diperintah, nggak sempat keluyur-keluyur itu ikan, anteng aja pokoknya. Itu tafakur ke arah itu, ya Allah. Jadi saya ini sudah ada perintah masih keluyur, kok kayak ikan. Saya tak pikir-pikir saya ini apa sih kerjanya. Sudah punya perintah, punya aturan, punya nabi masih keluyur. Mending jadi ikan aja. Keluyur. Ada yang ngempanin, aman, nggak masuk neraka, nggak, ya Allah. Bisa tafakur mengenal bahwa kita ini harusnya sudah luar biasa tunduknya kepada Allah. Tapi kok masih aja tingkahnya macam. Jadi kalau nggak istighfar tiap hari ini, ya Allah, kita ini sudah isinya kerusakan isinya. Apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, yang ngaji susah, mau cari agama yang benar ya susah, mau cari muktakot yang benar susah. Itu sudah harus betul-betul bisa menerima keadaan yang sekarang ini, bahwa kita ini serba kekurangan, maksudnya minta Allah menerima apa yang menjadi keadaan kita yang serba kekurangan ini, mudah-mudahan. Terus yang ketiga, bisa mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat bersolawat. Akan banyak bisa bersolawat. Solawatnya ya betul-betul beneran solawat, khusyuk gitu loh. Kenapa loh? Sendiri sepi, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kamu pilih waktunya, pokoknya waktu jam 3 malam sampai subuh saya mau melek. Nah, kita ini atur sendirilah. Waktunya kapan, jamnya kapan. Kamu yang harus menyiapkan waktu, jadwal untuk bisa tafakur. Lah kalau depan manusia tafakur gimana? Di pasar nggak bisa, nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak sempurna hasilnya, gitu loh maksudnya. Bukan nggak bisa itu nggak boleh nador di pasar, bukan. Ya kamu akan nador, mau punya akal, tapi hasilnya nggak akan sempurna. Berbeda dengan orang yang betul-betul menyiapkan waktu untuk tafakur. Mau ngaji itu ya tafakur, kamu ngaji, dengerin kitab, bawa bicara ilmu, tafakur. Tapi kadang pahamnya kapan, nanti nggak ngerti. Jadi kita punya waktu untuk itu. Mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berjasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Nabi diberi oleh Allah 3 permintaan.
Nah, malaikat datang, ya Rasulullah, Allah menawarkan kamu 3 permintaan, silahkan kamu minta. Kalau ente yang ditawarin, mintanya apa? Ku beri engkau 3 permintaan. Mintanya apa kira-kira? Harta yang banyak. Terus? Istri yang itu kira-kira tidur nyambung juga, istrinya masih juga nyambung dia. Jabatan yang tinggi. Nabi dikasih 3 permintaan, mintanya apa? Apa ya Rasul pertama? Yang pertama saya minta ampuni kesalahan umatku. Permintaan yang pertama. Yang kedua apalagi? Ampuni kesalahan umatku. Yang ketiga apalagi? Nanti saya minta di akhirat. Untuk umatku. Minta untuk keluarganya enggak, minta untuk dirinya, minta untuk. Kalau ini kok bisa mengingat ini tafakur sama Nabi, akan tahu betapa kita berjasanya memiliki seorang Nabi yang luar biasa. Hingga akan muncul banyak sholawat kepada Rasulullah. Betapa beliau memikirkan kita, mengayomi kita, meminta keamanan kita. Ketika para malaikat dibangkitkan di akhirat, mati, terjadi trompet, semua mati. Yang pertama bangkit para malaikat-malaikat. Maka Allah perintah, jemput kekasihku Muhammad, kata Allah. Jibril, Mikail, Israfil, semuanya datang. Ini jorok-jorokan, kamu aja bangunin. Enggak, kamu aja. Kamu enggak. Apa kok enggak berani, kenapa? Kalau bangun nanya umat, saya enggak bisa jawab, gitu loh. Bukan masalah banguninnya, bukan. Ini kalau saya bangun, yang ditanya umatku mana? Saya jawabnya gimana? Belum ada umat yang bangun. Ya, Pak. Ini banget yang dipikirkan Rasul. Memang tugasnya seorang utusan bagaimana menyelamatkan umatnya kepada Allah. Karena tujuannya Rasul itu hanya itu membawa umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di antara keuntungannya orang yang tafakur, uzlah, bisa berpikir, mengenal Allah, bisa banyak mengingat Allah, mengenal Rasul, mengingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga banyak bisa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjut besok pada hikmah-hikmah yang lain, keuntungan-keuntungan yang lain dari uzlah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.